Bab 1. Inilah beberapa seni untuk bersikap masa bodoh. Saat kebanyakan orang membayangkan mental masa bodoh ini, mereka membayangkan sejenis kekaleman yang tidak terpengaruh apapun. Ketenangan yang mampu melewati semua badai. Mereka membayangkan dan ingin menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan dan tidak membuat gusar siapapun. Ada sebutan untuk orang yang tidak punya emosi atau pemahaman untuk apapun, yaitu psikopat. Mengapa Anda ingin meniru seorang psikopat? Saya tidak habis pikir. Jadi apa arti masa bodoh di sini? Mari kita lihat 3 seni yang dapat membantu menjernihkan perkara ini. Seni pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh, masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Mari kita jernihkan. Sama sekali tidak ada yang dapat dikagumi atau diamini dalam sikap acuh tak acuh. Orang-orang yang acuh tak acuh adalah mereka yang lemah dan ciut hatinya. Mereka tergolong couch potatoes atau malas bergerak dan tukang usil di internet. Faktanya, orang-orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Mereka tergangsu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang rambut mereka. Sehingga mereka tidak pernah bersusah payah mencuci atau menyisirnya. Mereka risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide mereka. Jadi mereka bersembunyi di balik sarkasme dan kritik pedas. Mereka takut, tidak membiarkan siapapun mendekati mereka sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial unik, dengan segudang masalah yang tidak mungkin dimengerti orang lain. Orang yang acuh tak acuh, takut terhadap dunia dan dengan pilihan mereka sendiri. Itulah alasan mereka tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti. Mereka bersembunyi di dalam liang kelabu tanpa emosi yang mereka gali sendiri. Terserap oleh diri mereka sendiri, dan mengasihani diri sendiri dan terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka yang disebut kehidupan. Karena inilah fakta tentang kehidupan. Tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti memedulikan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu, dan karena itu kita akan selalu memedulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang kita pedulikan? Hal apa yang kita pilih? Dan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya. Ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak acuh, saya akan mengangkat bahu, menyeruput mocha, dan mengunduh serial The War musim berikutnya. Maaf, Bu, tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya geram dan saya naik pitam. Saya berkata, dasar keparat kurang ajar. Lihat saja Bu. Kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. Tahu mengapa? Karena saya sama sekali tidak peduli. Saya akan hancurkan sekalian hidup laki-laki itu jika memang perlu. Ilustrasi tersebut menggambarkan ketajaman pertama dalam seni bersikap masa bodoh ini. Ketika kita berkata keparat, awas Mark Manson bersikap masa bodoh. Ini bukan berarti bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh tentang apapun. Sebaliknya, yang dimaksud adalah bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat ia melakukan sesuatu yang dirasa benar atau penting atau mulia. Artinya adalah bahwa Mark Manson adalah tipe orang yang akan menulis kisah dirinya sebagai orang ketiga hanya karena dalam pikirannya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia hanya masa bodoh, itu saja. Inilah yang patut dikagumi. Tentu saja, bukan saya yang harus Anda kagumi dalam kalimat-kalimat di atas namun perjuangan. Dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat, semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri. Kesediaan untuk menatap lekat-lekat kegagalan dan mengangkat jari tengah Anda ke arahnya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu, tak peduli dengan risiko kegagalan. Masa bodoh akan hal-hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini. Karena mereka tahu kalau itu benar. Mereka tahu kalau itu lebih penting terhadap diri mereka sendiri. Lebih penting daripada perasaan mereka sendiri dan kebanggaan serta ego mereka sendiri. Orang-orang ini berkata, persetan, tidak untuk semua hal namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup. Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting terhadap teman-teman dan keluarga. Target hidup Burritos. Dan mungkin 1 atau 2 gugatan hukum. Karena keputusan itulah,
Karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal-hal besar yang penting. Sebagai balasannya orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Karena berikut ini lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan. Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang, tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemanapun kamu pergi disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan, masa bodoh kemanapun Anda pergi. Akan ada 300 kg kesulitan yang menanti Anda, dan itu tidak apa-apa. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan. Intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati. Seni yang kedua untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan. Pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Bayangkan Anda berada di toko bahan makanan, dan Anda melihat seorang wanita tua berteriak kepada seorang kasir, memakinya karena tidak memperbolehkannya menggunakan kupon 3 sennya. Mengapa wanita ini mengamuk, toh itu cuma 3 sen? Akan saya katakan alasannya. Wanita itu mungkin tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setiap hari selain duduk di rumah mengguntingi kuponnya. Dia tua dan kesepian. Anak-anaknya brengsek dan tidak pernah datang berkunjung. Dia tidak pernah lagi bercinta selama lebih dari 30 tahun. Dia tidak bisa kentut tanpa merasa sangat kesakitan di punggung bagian bawahnya. Tunjangan pensiun adalah tumpuan hidup terakhirnya. Dan dia kemungkinan akan meninggal dengan memakai popok dewasa sambil membayangkan dirinya berada di Candyland. Jadi wanita renta itu pun mengguntingi kupon-kupon tersebut. Hanya itu yang dimilikinya, dirinya dan kupon keparatnya. Hanya itu yang penting baginya karena tidak ada hal lain yang bisa ia pedulikan. Dan begitulah, saat kasir berjerawat berusia 17 tahun itu menolak untuk menerima satu pun kuponnya. Ketika si kasir berusaha melindungi mesin hitung uangnya layaknya kesatria yang melindungi keperawanan seorang gadis, jelas sekali si nenek akan benar-benar meledak. Kejengkelan selama 80 tahun akan timpah seketika, seperti hujan es dahsyat yang mengiringi kecerewetan nenek itu tentang di zamanku dulu tidak seperti ini, atau di zamanku dahulu, orang lebih punya tata krama. Alasan dibalik orang-orang yang mengobrol kepedulian mereka seperti es krim di perkemahan musim panas ini adalah bahwa mereka tidak punya sesuatu yang layak untuk dipedulikan. Jika Anda menyadari kalau diri Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal sepele yang membuat Anda gusar foto baru mantan pacar Anda di Facebook, betapa cepat baterai remote TV Anda mati, kehilangan kesempatan membeli hand sanitizer 2 gratis 1. Artinya Anda tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Dan itulah masalah Anda sesungguhnya. Bukan hand sanitizer dan bukan remote televisi. Saya pernah mendengar seorang seniman mengatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki masalah, pikiran secara otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah. Masalah hidup sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk dipedulikan. Jadi menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda, mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono. Seni ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Orang-orang tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian. Faktanya, kita dilahirkan untuk risau terhadap terlalu banyak hal. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai? Persis, sungguh anak kecil yang bikin repot. Saat kita belia, semua hal terasa baru dan seru, dan semuanya tampak begitu berarti. Karena itu, kita jadi peduli banyak hal. Kita peduli tentang setiap hal dan setiap orang, tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita, tentang apakah cowok, cewek yang manis itu membalas telepon kita atau tidak. Tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak. Atau apa warna balon ulang tahun kita. Ketika kita beranjak dewasa, didukung oleh banyak pengalaman dan setelah menyadari bahwa banyak waktu terlewat begitu saja, kita mulai memperhatikan bahwa sebagian besar hal semacam ini hanya memiliki dampak yang kecil dalam hidup kita. Orang-orang yang komentarnya sangat kita risaukan sebelumnya, tidak lagi terhitung di dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang pernah kita rasakan, telah memberi andil yang sangat baik. Kita jadi tahu betapa kecilnya perhatian yang diberikan orang lain pada detail superficial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak menanggapi mereka terlalu serius. Intinya, kita menjadi semakin selektif terhadap perhatian rela kita berikan. Inilah sesuatu yang kita sebut kedewasaan.
Ini bagus, sebaiknya Anda mencobanya suatu kali. Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu hal yang sangat berharga. Seperti yang dikatakan Bung Moriland kepada rekannya Detektif McNulty dalam The War yang sialnya masih belum selesai saya unduh. Itulah yang Anda dapatkan jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya. Lalu, seiring pertambahan usia dan memasuki parubaya, perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai menurun. Identitas kita pun mulai menguat. Kita tahu siapa kita, dan kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. Dan anehnya, ini membuat kita merasa merdeka. Kita tidak lagi perlu peduli terhadap setiap hal. Hidup berjalan apa adanya. Kita menerimanya, entah baik atau buruk. Kita menerima bahwa kita tidak akan pernah menyembuhkan kanker atau pergi ke bulan atau merasakan puting Jennifer Aniston. Dan itu tidak masalah, hidup terus berjalan. Jadi, sekarang ini kita bisa menyisihkan perhatian kita yang semakin berkurang untuk hal yang benar-benar layak dalam kehidupan kita, keluarga kita, teman-teman terbaik kita, ayunan golf kita. Dan herannya, hal-hal itu sudah cukup membahagiakan. Penyederhanaan ini sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa sangat bahagia. Dan kita mulai berpikir, mungkin apa yang dikatakan Bukowski, pecandu alkohol yang gila itu memang benar adanya. Jangan berusaha.